Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Delalita Losen dengan akhiran NPM 075 kelas 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip pembelajaran. Konsep pembahasan yang pertama yaitu pengertian prinsip pembelajaran, dan yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Ke pengertian prinsip. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian prinsip pembelajaran, kita harus perlu tahu apa itu prinsip. Prinsip menurut KBBI adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun menurut Syah Janilus 1993, prinsip adalah suatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Prinsip adalah suatu yang dipegang sebagai panutan yang utama itu menurut Badudu dan Zen pada tahun 2001. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pengertian prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip pembelajaran. Berikut ini adalah prinsip umum pembelajaran yang dirangkum dari beberapa paket pembelajaran, yaitu meliputi 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, keempat pengulangan, kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, ketujuh perbedaan individual. Sekarang kita masuk ke pengertian perhatian dan motivasi, atau poin pertama. Perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengerahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Motivasi. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, peserta didik yang merasa senang belajar bahasa Inggris akan lebih senang dan giat dalam belajar bahasa Inggris. Karenanya, guru harus mampu menjadi seorang motivator yang handal. Lanjut ke poin kedua, yaitu keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalaminya sendiri. Oleh sebab itu, banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar.
Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik atau mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik misalnya membaca, menulis, mendengar, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya membandingkan sesuatu konsep yang satu dengan yang lainnya, menyimpulkan hasil percobaan, dan lain sebagainya. Poin ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan akan menjadi ilmu dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh seorang filsuf Cina, Confucius, bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya paham. Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Lanjut kita ke poin keempat, pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme-nya Thorndike. Dalam teori koneksionisme, ia mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon. Benar. Poin yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan sendirinya mereka akan belajar lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. 6 yaitu balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangannya yang baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan semangat dan lebih giat lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangannya baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan semangat dan lebih giat lagi. 7 atau poin yang terakhir yaitu perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik yang mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat bakat, hobi, tingkah laku maupun sikap.
Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Oleh sebab itu, guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Sudah paham kan prinsip-prinsip pembelajaran? Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.